Slide pertama. Mulai. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini kami warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Faroji. Sebagai moderator dan pemapar materi ada Iklima Laya Rahim, Erinda Yustitia Triputri, dan Pina Paulin. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Materi yang pertama ada pengertian dan tujuan yang akan dibacakan oleh Erinda. Pada Erinda dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi tentang arti penting pengembangan SDM. Pengembangan menurut Supriyanto adalah suatu kegiatan untuk memperbaikan kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan umum, termasuk peningkatkan penguasaan teori, pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dapat juga diartikan sebagai pelatihan pengembangan. Program pelatihan pengembangan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kinerja individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Aktivitas ini juga mengajarkan keahlian baru, memperbaiki keahlian yang ada, dan mempengaruhi sikap guru. Selanjutnya. Adapun tujuan pengembangan dan pelatihan SDM yang pertama, 1. Peningkatan produktivitas kerja. Dengan pengembangan produktivitas kerja, karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitatif produksi semakin baik karena keterampilan teknis, keterampilan manusia, dan keterampilan manajerial karyawan yang semakin baik. Yang kedua yaitu mencapai efisiensi. Pengembangan SDM tertuju untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi mesin-mesin ausnya, pemborosan, berkurang biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan. Pengembangan SDM bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin karena karyawan semakin ahli dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, mengurangi kecelakaan. Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang kelima, meningkatkan pelayanan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari SDM kepada nasabah perusahaan karena pemberian yang baik merupakan daya penarikan yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, memelihara moral pegawai. Dengan pengembangan moral SDM akan lebih baik karena keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan sehingga mereka antusias untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, meningkat peluang karir. Dengan pengembangan kesempatan untuk meningkat karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerja lebih baik. Promosi seseorang biasanya tergantung dengan keahlian dan prestasi kerja. Kedelapan, meningkat kemampuan konseptual. Dengan mengembangkan SDM semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena keterampilan teknis, keterampilan manusia, dan keterampilan manusia lebih baik. Yang kesembilan, meningkatkan kepemimpinan. Dengan pengembangan kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, manusia lebih luas, motivasi lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Ke-10, peningkatan balas jasa. Dengan pengembangan balas jasa, gaji, insentif, dan manfaat, SDM akan meningkatkan karena prestasi karena mereka semakin besar. Yang ke-11, pengembangan SDM akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau jasa yang lebih bermutu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Erinda. Materi selanjutnya ada metode dan analisis yang akan dibacakan oleh Rahil. Pada Rahil, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini ada beberapa metode pengembangan sumber daya manusia. Metode
pengembangan sumber daya manusia ini ada dua, yaitu metode pelatihan dan metode pendidikan. Yang pertama itu ada metode pelatihan atau training, yaitu metode yang harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan, pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta, dan lain sebagainya. Adapun metode pelatihan ini ialah yang pertama ada on the job, yaitu para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru saat pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Yang kedua ada vestibul, yaitu metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada demonstration and example atau biasa disebut yaitu metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara pekerjaannya, suatu pekerjaan melalui contoh-contoh, misalnya contoh pekerjaan yang akan di bidangnya ya. Dan yang keempat ada simulation. Simulation ini merupakan situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya, tapi hanya merupakan tiruan saja. Yang kelima ada apprenticeship, yaitu suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. Dan yang terakhir ada classroom method, yaitu merupakan metode pertemuan dalam kelas meliputi lecture atau pengerjaan, rapat, instruksi, atau metode studi kasus, role playing, metode diskusi, dan metode seminar. Dan yang kedua itu ada metode pendidikan atau education, yaitu dalam arti sempit untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer pimpinan para bawahan secara efisien. Metode pendidikan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada training method atau classroom method, yaitu merupakan metode latihan dalam kelas yang juga dapat digunakan sebagai metode pendidikan atau current manager adalah juga karyawan. Yang kedua itu ada understood studies, adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktek langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya. Yang ketiga itu ada job rotation and planning progression, adalah teknik pengembangan yang telah dilakukan dengan cara memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara periodik untuk menambah keahlian dan kecakapan pada setiap jabatan. Yang keempat ada coaching atau counseling. Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. Counseling adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi antara pekerja dan manajer mengenai hal-hal yang bersifat pribadi seperti keinginan, ketakutannya, dan apresiasinya. Yang kelima itu ada Junior Board of Executive or Multiple Management, yaitu merupakan suatu komite penasehat tetap yang terdiri dari calon-calon manajer yang ikut melakukan atau memecahkan masalah-masalah perusahaan untuk kemudian direkomendasikan kepada manajer lain atau top manajemen. Yang keenam itu ada Competitive Assessment, yaitu komite yang dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan, menganalisis, dan melakukan suatu masalah kepada pemimpinannya. Yang ketujuh ada Business Games, yaitu pengembangan yang dilakukan dengan diadu untuk bersaing memecahkan masalah tertentu. Permainan disusun dengan aturan-aturan tertentu
yang diperoleh dari teori ekonomi atau studi operasi atau operasi bisnis. Dan yang terakhir ada outer development method, yaitu metode lain ini digunakan untuk pendidikan terhadap manajer. Dan selanjutnya ada analisis kebutuhan sumber daya manusia, yaitu analisis kebutuhan pelatihan adalah fondasi penting dalam menentukan efektivitas suatu pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses untuk menjawab tantangan pada masa yang akan datang. Manfaat yang diperoleh dari analisis kebutuhan pelatihan ini adalah tersusunnya program-program pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi, efisiensi biaya organisasi, dan paham terhadap permasalahan dalam organisasi. Tentu saja peserta pelatihan akan termotivasi mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun menurut Noi pada tahun 2013, analisis kebutuhan pelatihan dalam suatu organisasi berada dalam 3 tingkatan atau level analisis, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan pada level organisasi, yaitu analisis berkaitan dengan kinerja seluruh organisasi. Yang kedua ada analisis kebutuhan pada level tugas atau pekerjaan, yaitu yang mempengaruhi kelompok pekerjaan tertentu atas tugas-tugas tertentu di organisasi. Dan yang terakhir ada analisis kebutuhan pada level individu, yaitu yang mempengaruhi kinerja individu atau yang menjadi kebutuhan individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahel. Materi selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi yang akan dibacakan oleh Delpina. Pada Delpina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langkah-langkah dalam pengembangan SDM. 1. Buat dan perjelas tujuan bisnis. Sebelum kita menetapkan peraturan pada karyawan maupun merekrut atau memilih karyawan, tentu sebaiknya kita tahu persis terlebih dahulu apa tujuan dari bisnis yang dijalankan tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikan antara kebutuhan atau penunjang tercapainya tujuan dengan proses bisnis dan sumber daya manusianya. Yang kedua, diskusi dengan SDM. Bisnis kita memang memiliki tujuan, tapi bukan berarti melakukan hal lain selain yang sudah ditentukan itu pasti salah. Lakukanlah diskusi dengan SDM yang dimiliki. 3. Mengenali kompetensi dan kesiapan karyawan. Setiap orang punya kompetensi, punya sesuatu yang ada dalam diri, namun belum semua SDM siap. Keempat, ada pertimbangkan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan. Jika ketiga hal sebelumnya telah dilakukan, kini saatnya kita mencari jalan agar karyawan lebih memiliki kompetensi dan lebih siap lagi. Yang kelima, buat rencana sebelum, selama, setelah. Agar semua hal tersebut berjalan efektif, buatlah rencana hal apa yang harus dipersiapkan sebelum pelatihan dan pengembangan SDM tersebut. Pastikan karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan kegiatan ini. Slide selanjutnya. Evaluasi pengembangan SDM. Evaluasi pelatihan adalah suatu program pelatihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu teknik evaluasi setelah pelatihan yang berhubungan dengan perilaku adalah pendekatan terhadap evaluasi dengan 3 langkah evaluasi. Evaluasi oleh peserta segera setelah pelatihan dengan menggunakan daftar isian. Evaluasi oleh peserta 4 bulan setelah pelatihan dengan menggunakan daftar isian. Evaluasi peserta dengan supervisornya 6 bulan setelah pelatihan dengan teknik wawancara terpola dan pertanyaannya meliputi tujuan pelatihan, metode, isi, dan pendapat mengenai pemerannya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Delvina. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. Organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Current job oriented, sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pengembangan lebih cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersegi kepentingan jabatan yang akan datang. Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah problem, menurun kualitas kinerja organisasi atau lembaga dan instansi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan kekuasaan keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga kerja. Itu pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan pada Tuhan yang mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.